Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian yang menyaksikan video sastra banding ini. Kami dari kelompok 3, Anggi Apriliana dan teman saya ada Andi, Lestari, dan Siti Juwita akan membandingkan dua karya sastra novel. Dan saya akan sedikit menjelaskan sinopsis Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan tentang 3 orang pemimpi, yaitu Ika, Arai, dan Jimbron. Setelah tamat SMP, mereka melanjutkan ke SMA. Disinilah awal perjuangan mereka dimulai. Ikal adalah salah satu dari anggota Laskar Pelangi, sementara Arai merupakan saudara sepupu Ikal yang sudah yatim piatu sejak SD, dan ia tinggal di rumah Ikal. Sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dan ibu Ikal. Kemudian Jimbron, anak angkat seorang pendeta karena ia yatim piatu juga sejak kecil. Arai dan Ikal begitu pintar di sekolahnya, sedangkan Jimbron, si penggemar kuda ini biasa-biasa saja. Malah menduduki ranking 78 dari 160 siswa. Sedangkan Ikal dan Arai selalu menjadi 5 dan 3 besar. Mimpi mereka sangat tinggi karena bagi Arai, orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi-mimpi. Mereka berdua mempunyai mimpi yang tinggi yaitu melanjutkan belajar ke Sorbonne, Prancis. Mereka terpukau dengan cerita Pak Balia, kepala sekolahnya, yang selalu menyebut-nyebut indahnya kota itu. Kerja keras mereka menjadi kuli ngambat, mulai pukul 2 pagi sampai jam 7, dan dilanjutkan dengan sekolah. Itulah perjuangan ketiga pemuda itu. Mati-matian menabung demi mewujudkan impiannya. Meskipun logikanya, tabungan mereka tidak akan cukup untuk sampai ke sana. Tapi jiwa optimis Arai tak terbantahkan. Selesai SMA, Arai dan Ikal merantau ke Jawa, di Bogor tepatnya. Sedangkan Jimbron lebih memilih untuk menjadi pekerja ternak kuda di Belitung. Jimbron menghadiahkan kedua celengan keduanya yang berisi tabungannya selama ini kepada Ikal dan Arai. Dia yakin kalau Arai dan Ikal bisa sampai di Perancis, maka jiwa Jimbron pun akan selalu bersama mereka. Berbulan-bulan terkatung-katung di Bogor mencari pekerjaan untuk bertahan hidup, susahnya minta ampun. Akhirnya setelah banyak pekerjaan tidak bersahabat ditempuh, Ikal diterima menjadi tukang sortir atau tukang pos, dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Tahun berikutnya, Ikal memutuskan untuk kuliah di Ekonomi Universitas Indonesia, dan setelah lulus, ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa ke Eropa. Beribu-ribu pesaing berhasil ia singkirkan, dan akhirnya sampailah pada pertandingan untuk memperebutkan 15 besar. Saat wawancara tiba, tidak disangka profesor pengujinya begitu terpukau dengan proposal riset yang diajukan Ikal. Meskipun hanya berlatar belakang sarjana ekonomi yang masih bekerja sebagai tukang sortir. Tulisannya begitu hebat. Akhirnya setelah wawancara selesai, siapa yang tak menyangka, kejutan yang luar biasa, Arai pun ikut dalam wawancara itu bertahun-tahun tanpa kabar berita. Akhirnya, mereka berdua dipertemukan dalam suatu forum yang begitu indah dan terhormat. Begitulah Arai, selalu penuh dengan kejutan. Semua ini sudah direncanakannya bertahun-tahun. Ternyata dia kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Tidak kalah dengan Ikal, proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat untuk menghasilkan teori baru. Akhirnya sampai juga mereka pulang ke kampung Belitung. Ketika ada surat datang, mereka berdebar-debar membuka isinya. Pengumuman penerima beasiswa ke Eropa. Arai begitu sedih karena dia sangat merindukan kedua orang tuanya. Arai sangat ingin membuka kabar itu bersama orang yang sangat dia rindukan. Kegelisahan dimulai. Baik Arai maupun Ikal, keduanya tidak kuasa mengetahui isi dari surat itu. Setelah dibuka, hasilnya adalah Ikal diterima di Universitas Sorbonne, Prancis. Setelah perlahan mencocokkan dengan surat Arai,
Inilah jawaban dari mimpi-mimpi mereka. Keduanya sama-sama lulus beasiswa kuliah di Prancis. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Siti Juwita. Sinopsis novel Farfana. Di Afghanistan pada masa rejim Taliban tahun 1996 sampai 2001. Pada masa ini kotanya porak-poranda akibat perang berkepanjangan. Kesenangan penguasa membuyarkan denyut kehidupan warga. Sekolah baik formal ataupun non-formal dibubarkan. Segala bentuk hiburan ditiadakan dan perempuan dilarang keluar rumah sendiri tanpa burqa atau kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Keadaan pada masa ini nyaris tanpa kehidupan. Kota Kabul menjadi kota yang mati. Perumahan dan perkebunan dibombardir, hanya puing-puing dan ketakutan yang tersisa. Pada masa ini, para suami yang dicurigai berkiblat pada Amerika ditangkap dan dipenjara tanpa fasilitas yang layak dan tanpa peradilan. Sepanjang jalan, kini tinggal puing-puing belaka. Dan bagi Farfana, sangat sulit untuk membayangkan apa yang diceritakan oleh Noria. Kondisi ini menimpa keluarga Farfana, gadis kecil berumur 11 tahun yang dipaksa harus menyamar menjadi laki-laki demi menghidupi keluarganya, yaitu seorang ibu, kakak perempuannya Noria, serta dua adiknya Maryam dan Ali. Maryam dan Ali hidup di sebuah petak apartemen yang sudah retak-retak, jauh dari tetangga karena saling mencurigai dan demi menghindari mata-mata. Namun beruntung masih ada sumber air bersih di dekatnya yang dijadikan sebagai sumber kehidupan. Farfana menjadi tulang punggung keluarga, mengangkut air untuk seluruh keluarga untuk dipakainya mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Ia juga menjadi satu-satunya yang diharapkan dapat mencari penghasilan untuk kelangsungan hidup seluruh keluarganya. Karena perempuan bekerja keluar rumah tanpa seorang suami atau anak laki-laki dilarang oleh rejim Taliban pada masa itu. Setelah ayahnya dipenjara, Farfana meniru apa yang sering dilakukan ayahnya untuk mencari uang. Beruntung datang guru Farfana yang juga teman ibunya. Farfana dijadikannya sebagai anak laki-laki. Rambutnya dipotong dan didandaninya sebagai laki-laki. Nah, di kota Kabul masih jarang orang yang dapat membaca. Afghanistan termasuk kota termiskin di dunia. Beruntung Farfana memiliki orang tua yang berpendidikan sehingga menularkannya kepadanya. Berbekal kepandaiannya membaca yang ilmunya ia dapatkan saat masih sekolah, Farfana setiap hari menggelar selimut di pasar, menunggu orang-orang yang memerlukan jasanya untuk membaca dan menulis surat. Awalnya ia takut, namun setelah bertemu dengan Sauzia, teman sekolah yang juga menyamar menjadi laki-laki, akhirnya ia percaya diri. Mencari uang tidak mudah. Dalam bisnis selalu ada hari yang baik ataupun buruk. Terkadang Farfana duduk berjam-jam tanpa satu pun pelanggan. Ia menghasilkan lebih sedikit uang dibandingkan ayahnya. Tapi keluarga mereka masih butuh makan. Setiap hari berkeliling bersama Saujia. Kadang di pasar, kadang di lapangan bola, kadang di stasiun bis. Kadang Farfana merasa lelah dan hanya ingin duduk di sekolah. Ia tidak ingin tahu lebih banyak tentang kematian atau darah. Perempuan dengan burqa yang mengemis dengan bayi-bayi di pangkuannya. Namun faktanya, hal tersebut adalah kehidupan normal di Kabul. Nah, inilah sinopsis novel Farfana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari
akan menjelaskan tentang persamaan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dengan novel Parvana karya Deborah Ellis. Dapat dianalisis persamaannya. Yang pertama, dari dua penggalan teks novel di PPT tersebut dapat kita simpulkan bahwa kehidupan ekonomi dalam keluarga Ikal dan Parvana memiliki kesamaan, yaitu sama-sama keluarga yang kurang mampu, sehingga membuat mereka yang masih dalam usia remaja juga harus membantu ekonomi keluarga mereka dengan bekerja. Analisis persamaannya yang kedua, dari penggalan teks novel di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tokoh Ikal dalam novel Sang Pemimpi dengan tokoh Parvana dalam novel Parvana, keduanya sama-sama berkeinginan untuk pergi menuju negara menara Eiffel, yaitu Prancis. Analisis persamaannya yang ketiga, dari penggalan teks novel di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedua tokoh utama dalam novel-novel tersebut, yaitu Ikal dan Parvana, memiliki seorang ayah yang menyayangi mereka. Tidak peduli seperti apa mereka, apa yang mereka lakukan, ayah mereka akan tetap sama, bangganya kepada mereka setiap saat. Kita masuk ke perbedaan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dengan novel Parvana karya Deborah Ellis. Di sini terdapat beberapa unsur perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari segi kondisi lingkungan atau suasana lingkungan. Terdapat beberapa penggalan kalimat di novel Sang Pemimpi, yakni, aku hafal betul lingkungan ini karena sebenarnya aku, Arai dan Jimbron tinggal di salah satu kamar kontrakan di pasar kumuh ini. Kalau di novel Parvana, pemenggalannya yakni sebagai berikut. Meskipun bom masih sering berjatuhan dari langit Kabul, mereka tidak lagi jatuh sesering dulu. Peperangan terjadi di bagian utara Afghanistan dan di daerah itulah kebanyakan korban tewas belakangan ini. Di sini tergambar nyata beberapa perbedaan, yakni kalau di novel Sang Pemimpi, itu kondisi kontrakannya yang kumuh atau tidak sesuai dengan keadaan yang layak. Kemudian kalau di novel Parvana itu kondisinya sedang dalam masa peperangan, lebih tepatnya seperti itu. Perbedaan selanjutnya pada kedua novel tersebut yakni perbedaan dari segi pendidikan. Bisa kita lihat dan simak pada contoh kalimat yang ada di slide. Dalam novel Sang Pemimpi, tokoh utama tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya atau di jenjang perkuliahan. Kemudian pada novel Parvana itu si tokoh terpaksa berhenti sekolah atau tidak lagi melanjutkan pendidikannya ketika ia masuk di kelas 6, dan kakaknya juga tidak diperbolehkan ke sekolah yang sudah sampai pada tingkat akhir. Terlihat jelas beberapa perbedaan dalam segi pendidikan pada kedua tokoh di novel tersebut. Baik, untuk perbedaan selanjutnya, yakni perbedaannya dari segi pendidikan orang tua. Ini masih erat kaitannya dengan pendidikan si tokoh ya. Kalau di novel Sang Pemimpi, si ibu dan ayah si Arai, itu dia pendidikannya minim, dan ayahnya bahkan hanya mampu menulis namanya dengan huruf Arab atau huruf gundul, jadi tidak bisa menuliskan namanya dengan huruf Latin. Kalau di novel Parvana, di sini kedua orang tuanya lulusan universitas atau berpendidikan yang cukup tinggi, dan mereka percaya pendidikan merupakan hak bagi setiap orang, bahkan termasuk perempuan. Jadi itu sudah menjadi prinsip di dalam kehidupannya si orang tua tokoh tersebut. Jadi bisa dibilang juga si orang tuanya ini salah satu orang yang sangat beruntung. Diceritakan seperti itu.
Simpulan pada video pembahasan sastra banding antara novel Parvana dan Sang Pemimpi. Pada kedua novel ini memiliki struktur cerita yang bertemakan makna kehidupan dan petualangan. Kisah petualangan yang ada di dalam kedua karya tersebut memang terlihat memiliki latar suasana yang berbeda. Yang satu di dalam kondisi peperangan, yang satunya dengan kondisi baik-baik saja. Walaupun memang keduanya sama-sama berjuang untuk menggapai sebuah impian. Hubungan timbal balik antara novel Parvana dan novel Sang Pemimpi, pengejawantahannya lebih ke arah karakterisasi serta kultural berdasarkan latar tempat dan waktu. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih telah menyimak video pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.